Saat ini hewan legenda bangkit kembali dan pernah menjadi wujud kehancuran di bumi hingga merenggut banyak nyawa dan membakar seluruh wilayah. Makhluk legenda ini dikenal sebagai naga kolosal dan segelnya akan terlepas berkat Saitama. Selain kebangkitan naga kolosal, kita juga akan melihat kedatangan Placiplace ke rumah Saitama bertujuan sama-sama mencari Manako dengan niat menyelidiki tentang God, hingga mengajak duel kepada Saitama karena tingkah si botak Saitama yang menurutnya menyebalkan. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 193. Oke, di awal chapter kita di sini melihat ada seseorang yang memiliki badan besar dan memiliki kekuatan darah naga yang membuatnya bisa mengubah diri menjadi wujud mirip naga. Saat ini Saitama sedang berhadapan melawannya, dan seperti biasa, mau gimana pun musuhnya bertransformasi sebesar dan segagah apapun, Saitama hanya langsung memukulnya dengan satu kali pukulan. Melihat hal itu, para sains alias kelompok yang bermusuhan dengan darah naga ini berterima kasih kepada Saitama karena menyelamatkannya saat sedang diserang. Bahkan mereka juga terkejut dengan kekuatan Saitama karena mampu mengalahkan salah satu dari 9 petarung aliansi naga bernama Rangor dengan satu kali pukulan. Maka dari itu mereka pun bertanya siapa nama penyelamatnya ini. Saitama pun langsung memperkenalkan dirinya kalau namanya adalah Saitama. Jadi intinya mah para sains ini sedang menuju sesuatu sambil membawa sebuah segel batu menggunakan mobil. Tapi di jalan mereka semua dihadang oleh Rangor yang kemudian datanglah Saitama menyelamatkan mereka semua. Para sains ini juga sangat gembira karena segel batunya tidak jadi dicuri dan segel naga kejam telah dilindungi oleh aksi dari Saitama dan kisah heroik dari Saitama akan masuk catatan sejarah. Tapi justru Saitama yang mendengar namanya akan dicatat dalam sejarah, bukannya senang, dia malah biasa aja dan bilang gak perlu sampai masuk catatan sejarah juga. Kalian terlalu melebih-lebihkan ini semua. Aku cuma datang untuk bicara setelah melihat perampokan. Tapi justru menurut para sains, perbuatan Saitama ini lebih dari itu semua karena sudah menyelamatkan dunia. Sebenarnya ini adalah misi rahasia, tapi tidak masalah kalau kami menjelaskan situasinya pada penyelamat kami. Menurut legenda, naga kolosal pernah turun ke bumi dan menjadi wujud kehancuran. Dalam beberapa hari, dia merenggut banyak nyawa dan membakar seluruh wilayah. Hasilnya, dia dikenal sebagai naga yang sangat kejam. Para prajurit kuno berkumpul dengan banyak pengorbanan dan berhasil melemahkan naga kejam, yang kemudian memisahkan naga menjadi 9 batu segel dan menyegel mereka di kuil berbagai tempat. Tugas untuk mengawasi segel naga kejam diturunkan pada cabang kami yang dikenal sebagai sains. Sedangkan orang-orang yang percaya bahwa mereka terlahir sebagai naga berencana untuk membangkitkan segel naga kejam dan mereka adalah organisasi bernama Deathbone. Peperangan yang mengelilingi segel naga kejam berlanjut selama 800 tahun dan saat ini Deathbone meningkatkan aktivitas mereka untuk memanfaatkan banyaknya insiden monster belakangan ini. Dan kami dalam keadaan waspada untuk mengurus batu-batu segelnya. Aku senang sekali karena diselamatkan dari serangan kejutan saat sedang berpindah ke lokasi penyimpanan lain. Ya singkatnya sih, naga ini bakal bangkit kalau andaikan 9 batu segel itu berhasil direbut mirip-mirip kayak Dragon Ball. Di tempat itu juga, salah satu anggota dari Deathbone tertangkap oleh pasukan sains dan tidak menyangka jika Tuan Rangor yang terkenal kuat berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Tapi dia masih belum menyerah dan justru lebih bertekad. Menurutnya, pasti akan datang suatu saat nanti jika kami akan merebut semua batu segel dan naga kejam alias naga kolosal akan dibangkitkan kembali yang membuat umat manusia akan musnah. Dan semua orang yang kalian sayangi juga akan musnah. Yang kemudian tertawa terbahak-bahak membayangkan hal itu jika terjadi. Nah, Saitama yang mendengar jika naga kejam akan bangkit langsung menyiram penjahat ini dan menanyakan suatu saat itu kapan bangkitnya. Dan dijawab oleh penjahatnya, jika aku tidak tahu mungkin 10 tahun atau mungkin 100 tahun lagi. Tapi yang pasti naga kejam diam-diam menunggu agar segel itu melemah. Andaikan jika organisasi Deathbone lenyap, mereka yang mewariskan tekad kami akan muncul dan mewujudkan kebangkitan itu. Yang kemudian kembali disiram lagi oleh Saitama kedua kalinya. Yang gokil adalah Saitama justru menanggapi kalau dia memang tetap akan bangkit suatu hari nanti, kenapa nggak sekarang aja bangkitinnya. Jelas semua orang di tempat itu sangat terkejut dari anggota sains hingga penjahatnya. Saitama pun ditanyakan oleh anggota sains apa alasannya, dan menjawab jika dibandingkan menyegel selamanya, membangkitkan dan mengalahkannya sekarang akan lebih membawa ketenangan bagi masa depan kan, dan langsung membawa anggota Deathbone digendong untuk menunjukkan jalan agar bisa mengumpulkan 9 batu segel. Beberapa waktu pun berlalu, di sini Saitama berkeliling sangat jauh sambil membawa anggota Deathbone dan akhirnya berhasil mendapatkan batu ketiga. Di perjalanannya juga, Saitama bertemu dengan salah satu 9 petarung aliansi naga yang lain dan langsung mengalahkannya begitu aja.
Nah, akhirnya sekarang 9 batu segel itu sudah terkumpul dan anggota Deathbone langsung menggunakan batu segel itu untuk ritual memanggil naga kejam yang sudah dinanti-nanti beratus-ratus tahun yang lalu hingga peperangan berabad-abad terjadi. Di sini terlihat naga kejam alias naga kolosal sangatlah mengerikan bentuk wujudnya dan terlihat sangatlah kuat dan saat ini sedang berhadapan dengan Saitama. Tanpa basa-basi, naga kejam ini langsung menggunakan sebuah laser untuk mengarahkannya kepada Saitama. Tapi seperti yang sudah kita duga, naga ini juga langsung dikalahkan oleh Saitama dengan satu kali pukulan yang membuat anggota Deathbone terkejut bukan main, serta para anggota Sains juga sangat senang dengan kematian dari naga kolosal. Ya inilah yang terjadi kalau lawannya adalah si botak Saitama. Naga yang sudah mengumpulkan kebencian mendalam selama bertahun-tahun kepada manusia hingga akhirnya kembali bangkit setelah beratus-ratus tahun berlalu dengan konyolnya dikalahkan dengan satu kali pukulan. Mungkin aja Saitama juga emang niatnya pengen mencari musuh yang kuat setelah mendengar sebuah naga kejam yang katanya bisa memusnahkan seluruh umat manusia. Setelah itu Shin pun berganti kepada Saitama dan King yang sedang bermain game sambil membicarakan kejadian yang dialaminya barusan. Saitama mengatakan kalau dia nggak menyangka jika sebuah sekte dan batu segel ternyata ada di dunia nyata, bukan hanya di game dan manga. Di luar sana ternyata ada dunia yang tidak ku ketahui. Nah, ketika sedang asiknya bermain game, tiba-tiba aja bel berbunyi kedatangan seorang tamu. King mengira kalau mungkin itu adalah Genos. Dan setelah pintunya dibuka oleh Saitama, ternyata itu adalah Placiplace yang mengunjungi Saitama sambil menunjukkan foto Manako. Niat kedatangan Placiplace ke rumah Saitama ternyata untuk membantunya mencari Manako, karena menurut Placiplace, dia adalah hewan eksotis yang berhubungan dengan asosiasi monster. Kalau kau cukup berguna untukku, kau bisa saja menjadi murid. Sebelum Placiplace menyelesaikan omongannya, Saitama pun langsung menutup pintunya begitu aja dengan keras. Jelas Placiplace merasa kesal dan berkata, apa-apaan ini? Sambil menyuruh Saitama untuk membuka pintunya. Dan yang lucu adalah Genos yang tinggal di sebelah rumah Saitama mendengar kata murid langsung keluar begitu aja dari pintu seperti penasaran dengan maksud dari kata murid itu. King juga menanyakan kepada Saitama itu siapa dan juga kenapa kau menutup pintunya. Saitama pun menjawab kalau tamu di luar kelihatan menjengkelkan dan Placiplace yang berada di luar bilang kepada Saitama, jika aku punya urusan penting, kalau kau tidak buka pintunya, aku akan menendang pintu ini. 3, 2, 1. Dan setelah hitungan berakhir, pintu pun sama sekali tidak ditendang dan Saitama juga nggak peduli dengan ancamannya. Tapi kemudian Genos pun datang untuk bertanya kepada Placiplace apa yang kau lakukan di depan kamar guruku. Placiplace pun menjawab kalau dia hanya ingin bertemu dengan Saitama, pahlawan kelas A. Apakah kau keberatan? Genos pun langsung menyuruh kepada Placiplace, jika ingin berbicara kepada Saitama, lebih baik kau mengatakan terlebih dahulu kepadaku dan singkat saja 20 kata atau lebih kurang. Placiplace pun bertanya untuk apa aku memberitahumu urusanku. Dan karena jawaban Placiplace menolak, Genos pun langsung mengusirnya jika tidak menerima syaratnya itu. Tapi Placiplace bilang kalau dia tidak butuh izin dari Genos. Dan Genos pun bertanya balik, itu berarti kau akan memaksa masuk dong. Yang kemudian suara mereka berdua pun hening begitu aja. Suara pertarungan pun terjadi. Saitama sudah mengira kalau bakal seperti ini dan bertanya kepada King, haruskah aku hentikan mereka? King pun sambil panik bilang, kalau jelas kau harus menghentikan pertarungan mereka berdua. Setelah itu Saitama pun membuka pintunya dan bilang kepada mereka berdua untuk jangan berkelahi di depan rumahku dan menyuruh Genos untuk segera berhenti. Genos pun langsung berhenti bertarung, begitupun dengan Placiplace. Nah, karena Saitama sudah keluar dari pintu, Placiplace pun langsung mencoba mengobrol dengan Saitama. Kau dipromosikan ke kelas A kan Saitama, aku akan membawamu ke prospek yang bagus sebagai perayaan promosi, tapi kau justru malah seperti itu. Lancang juga ada batasannya tahu. Genos pun kemudian bertanya kepada senseinya, apakah kau kenal dengan orang ini? Saitama pun bilang, bisa dibilang begitu. Kuperkenalkan, ini adalah pahlawan muka jambul, dengan ekspresi datar bikin ngakak lah. Placiplace pun yang mendengar itu gregetan dan itu juga nama panggilan yang diberikan olehmu sendiri kan. Nah, di sini King pun awalnya pengen memberitahu kepada Saitama nama pahlawan itu. Dan justru Placiplace menyuruh King untuk jangan memberitahunya karena orang macam Saitama ini punya kebiasaan menanyakan langsung. Jika begitu terus, dia tidak akan pernah belajar dan biarkan dia mengingat sendiri. Pertama Saitama mengingat kalau nama depannya adalah Kla. Dan Placiplace pun mukanya agak mumet gitulah. Kemudian Saitama jadi mengingat kalau nama depannya adalah Ple. Dan Placiplace pun berharap kalau Saitama menambahkan kata si dan Saitama terus mencoba mengingatnya dan pada akhirnya dapat namanya, yaitu Clavicle Smash. Mendengar hal itu, Placiplace pun langsung menggertak Saitama
hingga membuat Saitama jatuh karena terkejut. Dan Placiplace pun bilang, kau sengaja kan menyebut namaku secara salah? Dan kemudian mereka berdua pun masuk ke ruangan Saitama untuk berdiskusi. Sedangkan Genos dan King tidak boleh masuk karena ingin membicarakan tentang masalah asosiasi rahasia yang harus dibicarakan, kata Placiplace. Akhirnya pintu pun sudah tertutup dan saat ini Saitama sedang mengobrol secara empat mata. Tanpa basa-basi, Placiplace pun memberi tawaran kepada Saitama untuk menjadi muridnya. Aku melihat saat kita di bawah tanah, kemampuan atletikmu mengalir bersama potensi. Saat itu kau bahkan tidak memanfaatkan setengah dari potensi itu dalam pertarungan. Kalau saja kau dibimbing, siapa yang tahu kau bisa berkembang sejauh apa. Dan momen kampretnya adalah Genos langsung bilang kalau itu ditolak, tapi sambil melubangi tembok milik kamar Saitama. Jelas si botak kampret pun terkejut melihat hal itu dan menyuruh Genos untuk jangan seenaknya buat lubang mengintip. Genos hanya beralasan kalau dia harus siap terhadap keadaan yang tidak terduga. Dan Saitama membalas kalau justru kaulah yang tidak terduga itu. Genos pun meminta kepada Placiplace tentang rahasia yang kau bilang soal dewa yang tadi kau sebutkan, tidak masalah kalau aku mendengarnya. Dan akhirnya mereka pun berbicara bertiga dan Placiplace pun melanjutkan obrolannya lagi. Dan untuk rencana pertama adalah mencari Manako. Saitama pun langsung bertanya kepada Placiplace apa yang harus dilakukannya ketika sudah bertemu dengan Manako. Apakah menghajarnya dan membuat dia membocorkan info? Placiplace pun menjawab kalau tergantung bagaimana reaksinya. Aku mau petunjuk sekecil apapun soal dewa yang dilawan oleh Blast. Manako adalah petunjuk dekat yang berharga. Ini cuma intuisi, tapi aku punya firasat jika dengan beberapa hal kecil lagi, kita bisa mengungkap rahasia besar tentang dewa ini. Rahasia besar yang bisa menguncang bumi yang sedang kita pijaki. Setelah pembicaraan selesai, Placiplace pun berdiri sambil mengatakan, ayo ikut denganku Capet Baldi, dan ingin berjalan keluar lewat pintu. Nah, yang koplak adalah Saitama seperti mengikuti Placiplace, tapi justru bukan untuk mengikutinya, tapi untuk menutup pintunya. Saat ini Placiplace pun sudah benar-benar kesal kepada Saitama untuk menyuruhnya berhenti bermain-main, dan aku paling benci candaan bodoh. Saitama hanya bilang kalau dia nggak bisa akur dengan orang yang memanggilnya dengan nama pahlawannya, yaitu Capet Baldi. Dan karena kesabaran Placiplace habis, dia pun langsung menendang pintu milik Saitama begitu aja dan mengajak Saitama untuk bertarung agar Saitama ini sadar jika sekurang apa pengalaman miliknya. Ya intinya sih Placiplace ini pengen memberi paham kepada Saitama kalau Saitama ini masih banyak kurangnya dan harus diberi pelajaran. Dan kita akan melihat siapa nih di chapter depan yang bakal dikasih paham, apakah Saitama atau justru Placiplace. Dan chapter 193 pun berakhir di sini. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada Juan Sebastian dan ada pertanyaan dari adiknya Saitama. Bang, kira-kira bakal ada anime dari OPM Saitama versus Garou nggak ya? Menurut Mimin itu tergantung, dan kita tahu andaikan nih season 3 rilis dan biasanya OPM itu rilis cuma 12 episode. Bisa dilihat dari season 1 dan season 2. Andaikan season 3 ini cuma mengadaptasi sampai 12 episode, udah pasti Saitama versus Garou nggak bakal terjadi karena itu chapter yang masih lumayan jauh. Dan terakhir, Mimin berterima kasih karena bisa-bisanya adiknya Saitama ini memberi support sebanyak 5 kali berturut-turut. Tentu aja Mimin seneng kalau ada yang memberi support, apalagi seperti ini. Cuma jangan terlalu memaksakan memberi support kalau misalkan lagi nggak mau. Tapi kalau duitnya banyak mah, boleh kali lah. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.